Halo sahabat Stoic Day, apa kabar kamu hari ini? Aku tahu mungkin tak semua hari terasa ringan. Ada kalanya hidup menekan begitu dalam hingga kita lupa betapa kuatnya kita sebenarnya. Di balik senyum yang kau pertahankan, di balik langkah-langkah kecil yang terus kau ambil meski dunia terasa berat, di sanalah kekuatanmu tumbuh. Tak terlihat oleh banyak orang, tapi nyata dan berharga. Hari ini aku tak datang untuk mengajarkanmu bagaimana menjadi hebat. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa menjadi pribadi yang tangguh bukan tentang seberapa keras kamu melawan, tapi seberapa lembut kamu bisa bertahan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Ketangguhan bukan selalu tentang kemenangan. Kadang ia adalah keberanian untuk bangun setelah jatuh, memaafkan meski masih terasa sakit, melanjutkan hidup meski hati belum pulih sepenuhnya. Dan jika hari ini kamu masih bertahan, masih bernapas, masih mencoba, itu artinya kamu sudah jauh lebih tangguh dari yang kamu kira. Mari duduk sejenak. Tarik napas pelan. Biarkan kata-kata ini menjadi pelukan hangat untuk jiwamu. Karena kamu layak disapa, kamu layak didengar, dan kamu layak untuk sembuh. Menjadi tangguh bukan tentang tidak pernah merasa sedih, tapi tentang tidak membiarkan kesedihan itu mengubah siapa kita. Kita hidup dalam dunia yang sering memuja kekuatan fisik, kesuksesan besar, ketenaran yang gemerlap. Tapi tidak banyak yang menyadari bahwa kekuatan sejati adalah ketika seseorang tetap memilih kebaikan, meski dunia terus memberinya alasan untuk menjadi dingin. Kamu yang sedang mendengarkan ini, mungkin kamu pernah patah, pernah dikhianati, pernah kehilangan, pernah diremehkan, dan entah berapa malam kamu bertanya, kenapa aku harus terus bertahan? Tapi lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih di sini dengan segala luka, segala beban, segala cerita yang tak pernah dimengerti sepenuhnya oleh siapapun. Dan justru disitulah letak keajaibannya. Kamu masih menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak berubah menjadi pahit. Kamu masih bisa mencintai, memberi, dan berharap. Ketangguhan bukan kebal dari rasa sakit. Ketangguhan adalah kemampuan untuk menampung rasa sakit tanpa membiarkannya mengubah warna jiwamu. Orang-orang yang paling kuat seringkali adalah mereka yang paling sering menangis dalam diam, yang tahu rasanya kehilangan tapi tetap memilih untuk hadir bagi orang lain, yang tahu betapa beratnya hidup tapi masih mampu mendoakan yang terbaik bagi sesama. Jika kamu sedang menjalani masa sulit, jangan merasa kamu gagal. Justru kamu sedang dibentuk, ditempa dalam keheningan, diuji bukan untuk dihancurkan tapi untuk dibangkitkan. Ada kekuatan yang hanya tumbuh dalam luka. Ada kebijaksanaan yang hanya muncul setelah kecewa. Dan ada kedewasaan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berani bertahan saat dunia terasa gelap. Ketika semua orang pergi dan kamu tetap berdiri, walau sendiri, itu adalah bentuk ketangguhan yang suci. Mungkin tak ada yang memujimu, mungkin tak ada yang bertepuk tangan, tapi langit mencatat setiap detik keberanianmu. Semesta menyimpan jejakmu dalam sunyi yang sakral. Tak perlu menjadi keras untuk menjadi kuat. Terkadang menjadi lembut di dunia yang keras adalah bentuk kekuatan yang paling murni. Berapa banyak air mata yang telah kamu telan dalam diam? Berapa banyak harapan yang kamu pupuk sendirian? Berapa banyak pintu yang kamu ketuk tanpa pernah tahu apakah akan dibuka? Semua itu bukan sia-sia. Kamu sedang belajar, kamu sedang tumbuh, kamu sedang menjadi. Dan proses itu, meski lambat dan sunyi, adalah perjalanan yang paling indah dalam hidup ini. Kamu tak harus selalu terlihat kuat. Kamu boleh lelah, boleh menangis, boleh mengeluh. Itu semua bagian dari menjadi manusia. Tapi setelah itu, bangkitlah kembali dengan cara apapun yang kamu bisa. Sekecil apapun langkahnya, itu tetap langkah menuju ketangguhanmu sendiri. Dunia tak butuh lebih banyak orang yang keras. Dunia butuh lebih banyak orang yang lembut namun tak tergoyahkan. Dan kamu bisa menjadi salah satunya. Tapi bagaimana kita bisa bertahan ketika dunia seperti memaksa kita menyerah, ketika badai tak juga reda, dan jalan terasa tanpa ujung? Disinilah kekuatan sejati manusia diuji, bukan dalam kemenangan, tetapi dalam keberanian untuk tetap berjalan meski terluka, tetap berharap meski kecewa, tetap bersyukur meski dirundung gelap. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jika kamu sedih karena sesuatu di luar kendalimu, penderitaan itu bukan karena hal tersebut, tetapi karena penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kuasa untuk mengubah penilaian itu.
Kita terlalu sering memberi kekuasaan pada dunia luar untuk menentukan damai atau lukanya jiwa kita. Padahal, di dalam diri kita lah kuasa itu seharusnya tinggal. Dunia bisa membawa hujan dan badai, tapi apakah kita akan selalu basah olehnya? Tidak. Jika kita tahu bahwa kita bisa membangun atap, kita bisa menyalakan api hangat dalam dada. Tantangan terbesar bukan di luar, tapi dalam menghadapi suara-suara kecil yang menyabotase harapan, dalam menghadapi pikiran-pikiran yang mengatakan, aku tak sanggup lagi. Justru di sanalah ruang keajaiban itu muncul. Ketika kita memilih untuk berkata, aku tetap melangkah. Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang membuat manusia menderita, tetapi cara mereka menafsirkannya. Maka setiap luka bisa menjadi guru, setiap kehilangan bisa menjadi pembuka pintu baru, setiap kesedihan bisa menjadi awal dari kebangkitan jiwa. Inilah waktumu. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi utuh. Bukan untuk jadi kebal dari luka, tapi berani menatap luka dan berkata, aku tidak akan tunduk. Menjadi pribadi yang tangguh bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi ia adalah sosok yang ketika jatuh, memilih untuk bangkit dengan hati yang lebih dalam, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih kuat. Ia tidak berteriak kepada dunia untuk minta dikasihani. Ia diam lalu bekerja dalam sunyi. Ia sadar bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan keputusan yang lahir dari dalam diri. Seneca menulis, kadang kita lebih takut oleh imajinasi kita sendiri daripada oleh kenyataan itu sendiri. Dan memang begitulah adanya. Banyak dari rasa sakit yang kita alami bukan berasal dari kenyataan, tapi dari cara kita menakut-nakuti diri sendiri. Kita membuat gunung dari gundukan pasir. Kita menyerah pada bayangan, bukan pada kenyataan. Padahal ketangguhan itu dibentuk dari keberanian menghadapi satu hal kecil setiap hari. Bangun saat malas, menepati janji saat berat, bersikap sabar saat dipancing emosi, dan tetap lembut meski dunia keras. Kekuatan sejati tidak selalu terlihat oleh orang lain. Seringkali, itu adalah hal-hal kecil yang hanya kita tahu, tapi kita pilih untuk tetap lakukan. Dan ketika kamu merasa dunia tidak ada yang memahami perjuanganmu, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Di seluruh penjuru dunia banyak jiwa-jiwa sunyi yang sedang berjuang dalam diam. Mereka tidak tampil di sorotan, tapi merekalah fondasi kehidupan. Karena orang-orang yang paling berpengaruh bukanlah yang paling ribut, tapi yang paling kuat dalam keheningan. Marcus Aurelius berkata, lihat ke dalam. Di dalam dirimu ada sumber kekuatan yang tak pernah habis jika kamu mau menggali. Jangan menunggu dunia menguatkanmu. Lihat dirimu sekarang. Betapa sering kamu sudah melewati badai yang dulu kamu kira tak akan bisa kamu lalui. Betapa sering kamu sudah berdiri kembali meski dulu kamu berpikir akan selamanya jatuh. Kamu kuat. Tapi bukan karena kamu tidak pernah menangis, kamu kuat karena kamu tetap melangkah meski dengan air mata. Kamu tangguh karena kamu tahu bagaimana caranya berdamai dengan luka dan tidak membiarkannya menguasaimu. Jangan pernah meremehkan kekuatan langkah kecil yang konsisten, karena bukan lompatan besar yang membuat seseorang tangguh, melainkan kesediaan untuk tetap berjalan, meski pelan, meski lelah, meski tak ada yang melihat. Dan ketika kamu merasa kehilangan arah, ingatlah, kamu bukan sedang tersesat, kamu sedang dibentuk, ditempa, dikuatkan. Tidak ada pelaut hebat yang lahir di laut yang tenang. Maka jangan sesali badai dalam hidupmu. Mereka sedang mengajarkanmu cara berdiri, tanpa perlu bergantung pada arah angin. Seperti kata Epictetus, bukan peristiwa yang melukai kita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Maka kuatkan pikiranmu, bimbing jiwamu, dan tuntun hatimu kembali ke jalan keteguhan. Kamu sedang tumbuh, dan pertumbuhan itu terkadang menyakitkan, tapi hasilnya, sebuah versi dirimu yang lebih kokoh, lebih arif, dan lebih siap menghadapi hidup ini dengan kepala tegak dan hati tenang. Terima kasih sudah mendengarkan suara ini sampai akhir. Jika narasi ini menyentuhmu, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan pada mereka yang kamu sayangi. Karena mungkin, hari ini bukan hanya kamu yang butuh dikuatkan. Sampai bertemu di narasi berikutnya. Salam hangat dari Stoic Day. Tetap kuat dan tangguh, tetaplah stoik.